Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi di hari yang cerah ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Juhrinal M. Nawawi MA selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kita. Yang saya hormati Kosma beserta jajarannya serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun topik diskusi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu mengenai bentuk kepemilikan dalam bisnis. Sebelum memulai diskusi ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu kelompok 13. Yang pertama Saudari Indah Khuzaimah sebagai pemateri pertama, yang kedua Saudara Aldi Ridwan sebagai pemateri yang kedua, serta yang ketiga saya sendiri Hilman Fauzi Harahap sebagai pemateri yang ketiga. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan atau dibacakan oleh Saudari Indah Khuzaimah. Kepada Saudari Indah Khuzaimah saya persilahkan. Baik, saya Indah Khuzaimah akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai bentuk kepemilikan dalam bisnis. Bentuk kepemilikan dalam bisnis adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, dan apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Berdasarkan kegiatannya, bisnis dapat dikelompokkan menjadi yang pertama itu bisnis manufaktur, bisnis jasa, pengecer dan distributor, bisnis pertanian dan pertambangan, bisnis finansial, bisnis informasi utilitas, bisnis real estate, bisnis transportasi. Bentuk kepemilikan bisnis perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendapatkan PT atau perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya. Yang pertama itu PT merupakan badan hukum. PT didirikan berdasarkan perjanjian. Lalu yang ketiga, PT melakukan kegiatan usaha. Dan yang keempat, PT memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan yang kelima, PT harus memiliki persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 1995 serta peraturan pelaksanaannya. Adapun ciri-ciri dan sifat perseroan terbatas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Modal dan ukuran perusahaan itu besar. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Kepemilikan mudah untuk berpindah tangan, lalu mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai, dan keuntungan perseroan terbatas dibagikan kepada pemilik modal saham dalam bentuk dividen. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham, sulit untuk membubarkan PT. Dan yang terakhir, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPH dan pajak dividen. Jenis atau macam-macam perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT tertutup. Lalu yang kedua, perseroan terbatas atau PT terbuka. Yang ketiga, PT domestik.
lalu yang keempat PT asing, dan yang kelima PT perseorangan, lalu yang terakhir itu adalah perseroan terbatas umum dan juga perseroan terbatas publik. Bentuk kepemilikan bisnis BUMN dan lalu atau BUMD. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat satu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri, tujuan sosial dan yang bertujuan sosial dan tujuan komersial. Sebaiknya tujuan sosial dibedakan dari tujuan komersial. Untuk tujuan sosial, pemerintah memberi subsidi, sedang tujuan komersial dibayar oleh konsumen. Turut campur tangan pemerintah dalam perekonomian dalam bentuk BUMN atau BUMD secara ekonomis merupakan tindakan untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar di dalam distribusi sumber daya secara optimal, yang berarti pula mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mencapai nilai ekonomis yang optimal atas sumber daya. Kegagalan pasar pertama adalah kegagalan yang disebabkan di struktur pasar, di mana tingkat teknologi yang menyebabkan turunnya biaya dan menyebabkan terbentuknya monopoli secara alamiah atau oligopoli. Adapun ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Lalu yang ketiga, pemerintah itu berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Lalu yang keempat, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang kelima, untuk mengisi kas negara karena sumber penghasilan negara. Yang keenam, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu selanjutnya, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Adapun ciri selanjutnya yaitu merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham, bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri, dan yang terakhir, bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah Khuzaimah yang telah membacakan materinya. Selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Aldi Ridwan. Kepada Saudara Aldi Ridwan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan bisnis koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagian gerakan ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu yang pertama ada perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota koperasi. Yang kedua, badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Selanjutnya, menurut atau dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu yang pertama ada koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Yang kedua, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Yang keempat,
keempat, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikehendaki secara demokratis. Yang kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Yang keenam, anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, keanggotaan terbuka. Yang ketiga, pengembangan anggota. Yang keempat, identitas sebagai pemilik dan pelanggan. Yang kelima, manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis. Yang keenam, koperasi sebagai kumpulan orang-orang. Yang ketujuh, modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi. Yang ke-8, efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi. Yang ke-9, perkumpulan dengan sukarela. Yang ke-10, kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan. Selanjutnya, bentuk kepemilikan bisnis perseorangan komanditer atau koperasi. Komanditer atau koperasi. Perseroan komanditer adalah bentuk badan yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV bersedia memimpin, mengelola perusahaan serta bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Pihak lainnya dalam CV hanya bersedia menaruh modal dalam usaha, tetapi tidak bersedia memimpin perusahaan, hanya bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan sebesar modal yang disertakan. Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya ada 2 kelompok pemilik suatu perusahaan komanditer. Kelompok pertama yaitu mereka yang menanamkan sejumlah modal dan bertindak selaku pengelola perusahaan. Mereka ini disebut sebagai sekutu komanditer. Kelompok kedua yaitu mereka hanya mengikut sertakan sejumlah modal tapi tidak ikut mengelola perusahaan mereka. Ini dinamakan sekutu komanditer atau sekutu pasif. Keuntungan perseorangan komanditer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, relatif mudah mendirikannya. Yang kedua, terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar. Yang ketiga, memungkinkan diadakan spesialisasi dalam pengelolaan. Pemilik termotivasi untuk bekerja keras. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan perseorangan komanditer yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan. Yang kedua, sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu. Yang ketiga, relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Yang keempat, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kelima, kelangsungan hidup tak terjamin. Yang keenam, sulit menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pemimpin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aldi Ridwan yang telah membacakan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga atau materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai bentuk kepemilikan bisnis firma atau kemitraan. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga langsung memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai suatu nama untuk kepentingan bersama.
Dalam persekutuan firma, semua pemilik ikut menjalankan kegiatan usaha. Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setiap anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Seseorang yang mempunyai keahlian tertentu yang sangat menunjang keberhasilan firma dapat diterima sebagai anggota pemilik tanpa menyetor sejumlah modal. Keahlian tersebut dihargai setara dengan bagian modal yang semestinya disetorkan. Setiap pemilik firma bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang perusahaan. Sementara itu, pembagian laba biasanya didasarkan pada jumlah modal yang disetorkan. Kriteria lain seperti keahlian dan pengalaman masing-masing anggota dapat juga dipakai sebagai dasar pertimbangan lainnya. Pada prinsipnya, setiap anggota berhak memimpin perusahaan. Namun demikian, kepentingan perusahaan biasanya dipilih salah satu di antara anggota menjadi pemimpin utama. Dalam menjalankan usaha ada dua macam anggota firma, yaitu 1. Anggota yang mendapat usaha bertindak atas nama perusahaan. Yang kedua, anggota yang tidak menerima kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan. Maksud atas pembagian anggota seperti yang saya katakan adalah untuk menghindarkan terjadinya tindakan yang merugikan bagi perusahaan. Adapun kebaikan firma atau kemitraan adalah sebagai berikut. 1. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada suatu orang pemilik. 2. Untuk memperoleh kredit lebih mudah karena dalam perusahaan lebih banyak orang yang bertanggung jawab. 3. Modal dapat terpenuhi dan bisa menjadi lebih besar daripada perusahaan perorangan. 4. Adanya kerjasama dari pihak pemilik. 5. Langkah atau tindakan lebih rasional karena perusahaan dikelola lebih dari satu orang. Adapun kelemahan firma atau kemitraan adalah sebagai berikut. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 2. Dapat terjadi perselisihan antar suku sehingga tidak jarang sampai berakibat perusahaan bubar. 3. Modal susah diambil walau sekutu mengundurkan diri. Yang keempat, risiko perusahaan untuk bubar sangat besar. Selanjutnya, bentuk kepemilikan bisnis perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan merupakan perusahaan di mana tempat kegiatan usaha, modal, manajemennya ditangani oleh satu orang, dan orang tersebut adalah pemilik modal dan pemimpin perusahaan. Tanggung jawab perusahaan perorangan adalah tidak terbatas. Artinya bahwa orang tersebut bertanggung jawab terhadap kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasalahkannya ke dalam perusahaan tersebut dan dengan seluruh hartanya dan kekayaan milik pribadinya. Berikut adalah ciri-ciri perusahaan perseorangan. 1. Dimiliki oleh perorangan. 2. Pengelolaan terbatas atau sederhana. 3. Modal tidak terlalu besar. 4. Kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Adapun kebaikan atau dampak perusahaan perorangan adalah 1. Dapat dengan mudah dimulai. 2. Merupakan organisasi sederhana sehingga biaya organisasinya pun rendah. 3. Pemilik mempunyai kebebasan dalam mengelola perusahaan. 4. Penumbuh laba kuat yang mempunyai arti bahwa pemilik berhak atas seluruh perusahaan sehingga menumbuhkan semangat untuk memajukan perusahaan. Adapun keburukan atau kekurangan perusahaan perseorangan. 1. Besar perusahaan terbatas karena daya kemampuan pemilik perusahaan terbatas. 2. Keterbatasan tenaga kerja. 3. Kemampuan manajemen terbatas. 4. Kelangsungan hidup perusahaan atau kontinuitas perusahaan tidak terjamin karena hanya tergantung pada pemilik. 5. Kebutuhan modal yang dapat dipenuhi pemilik perusahaan relatif kecil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata atau ucapan kami yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.